sahabat Transparasi, bertemu lagi dengan kami, Bapak Ketua. Kami akan mengadakan sedikit wawancara terkait dengan Hari Kartini, di mana podcast kami yaitu Ngopi, Ngobrol Penting Keterbukaan Informasi. Selamat datang Bapak, selamat bertemu kembali. Sedikit yang kami akan tanyakan terkait dengan Hari Kartini, Pak. Mungkin langsung saja ya Pak ya, saya akan menanyakan sedikit. Saya memang ingin menanyakan kepada kaum laki-laki, istilahnya berbeda lah karena ini Hari Kartini. Jadi saya meminta pendapat dari kaum laki-laki. Menurut Bapak, Hari Kartini saat ini pasnya untuk wanita-wanita Indonesia apa yang harus dilakukan, Pak? Dan tema apa yang pas untuk Hari Kartini untuk saat ini? Baik, jadi satu ya, saya itu dari kecil, kebetulan saya itu berasal dari Semarang. Dan Semarang, Ibu Kartini itu kan di Mantingan. Itu kalau di Semarang itu kita kalau ke Mantingan itu identik dengan Ibu kita Kartini. Ya, Mantingan, ada daerah namanya Mantingan itu dekat Rembang gitu. Yang terbersih di benak saya dari kecil sampai sekarang itu kalau kita memperingati Hari Kartini, itu kita harus melihat spiritnya atau semangatnya Ibu Raden Ayu Kartini, R.A. Kartini waktu itu, ya, dia itu berusaha supaya apa? Level pendidikan. Karena pada waktu itu saya ingat bahwa perempuan itu ya sudahlah, perempuan itu nggak usah pendidikan tinggi-tinggi, dia kan toh akhirnya nanti di dapur, ya, membantu suami. Tapi dengan semangatnya Ibu Kartini itu membuat satu persamaan lah ya. Namanya apa itu, emansipasi wanita, yang dalam pikiran saya sampai sekarang itu pendidikan, ya. Jadi pendidikan antara laki dan perempuan itu harus sama, ya. Harus sama. Jadi perempuan maupun laki-laki mempunyai hak yang sama terhadap pendidikan, gitu kan. Dulu kan Ibu Raden Ayu Kartini itu apa, putranya Tumenggung kan gitu, orang kaya, tapi dia mendobrak ya karena dia punya kesempatan, dia mendobrak tradisi-tradisi bahwa wanita ini urusannya harusnya ke dapur, membantu suami dan sebagainya. Betul, itu tidak boleh dikesampingkan membantu suami. Tapi dalam masalah pendidikan tidak boleh ada diskriminasi. Dan sampai sekarang itu apa, ibu saya itu perempuan ya, pasti perempuan ya Ibu ya. Itu selalu menanamkan kaidah-kaidah pendidikan dalam kehidupan kami. Ya, jadi satu kalau tadi ditanya ya pendidikan. Yang pertama pendidikan, kemudian persamaan gender. Karena dengan pendidikannya sama, dengan level pendidikan atau tingkat pendidikan yang sama, tidak akan ada jarak lagi. Kan gitu. Tidak akan ada jarak lagi. Perempuan dan laki-laki itu enak ya ngobrol karena mempunyai satu apa wawasan yang sama. Ya Bu Lili. Iya, betul Pak. Dan saat ini juga kita melihat posisi jabatan laki-laki dan perempuan itu memang sudah sejajar ya Pak ya, seperti itu. Dan untuk tema yang pas untuk Hari Kartini saat ini apa Pak? Jadi saya berusaha konsisten dan saya selalu konsistensi itu memang harus dipegang teguh. Jadi temanya ya tema mengenai pendidikan. Gitu. Jadi kita semuanya itu ya tema yang pasnya itu terserah ya, tapi dalam benak saya jangan sekali-sekali melupakan pendidikan dalam kehidupan kita. Pendidikan itu penting untuk kehidupan kita. Ya, kalau pendidikan itu tidak penting, ya, atau dianggap tidak penting atau apa dikesampingkan, seluruh kebijakan-kebijakan yang tidak menggunakan naskah akademis pendidikan akan berantakan juga. Begitu. Dan di sini ya ada emansipasi tadi, jadi tidak hanya datang dari kaum laki-laki tapi dari perempuan. Ya. Dan bagusnya satu kalau menurut saya Bu Lili, perempuan itu kalau perempuannya berpendidikan, ya, berpendidikan itu tidak harus tinggi loh ya, tidak harus dia tuh S1, S2, S3. Berpendidikan itu konotasi pendidikan tuh ibu-ibu kalau di rumah walaupun dia S1 atau D3 ya, tidak usah S2 dan S3, tapi dia dia itu mengikuti perkembangan
informasi dengan membaca. Apalagi sekarang ada TikTok, ada Facebook, ada media Instagram, sosial, media sosial, diikuti, diikuti di situ, disaring mana yang bagus, dengan wawasan yang bagus, itu seorang wanita akan dahsyat. Satu, dia bisa ngasih tahu, ngontrol suaminya. Kalau suaminya itu mau korupsi, suaminya seenaknya sendiri. Kalau suaminya pejabat, kemudian suaminya seenaknya sendiri, diingatkan oleh seorang ibu ini. Ya, anaknya, ya bisa diingatkan juga. Anaknya juga harus diingatkan kalau anaknya itu nanti seenaknya sendiri, ya nanti terjerumuskan sebelum terjerumus ke narkoba, ya dia suka mengunderestimate itu melemahkan atau menganggap orang lain lebih rendah dari dia. Itu nggak boleh ya. Seorang ibu, makanya ini saya penting pendidikan lah. Temanya tema pendidikan. Tema pendidikan, dan pendidikan bisa disesuaikan dengan kekinian lah. Ya, kekinian itu kan pendidikan sekarang kan. Pendidikan seperti tadi saya sampaikan, pendidikan itu tidak harus dari bangku, ya boleh dikombinasi lebih bagus dari bangku kuliah maupun dari ilmu yang lain, ilmu yang lain, media sosial, pengetahuan yang lain. Iya, itu pas sekali ya Pak untuk tahun ini, untuk saat inilah seperti itu. Dan mungkin ada sedikit lagi Pak yang perlu saya tanyakan ke Bapak. Pendapat Bapak nih, kalau ada seorang wanita yang terlalu sibuk mementingkan karirnya dibandingkan keluarganya, itu kan berarti kan tidak ini dengan Hari Kartini nih atau Kartini itu sendiri. Itu sebaiknya seperti apa Pak yang Bapak lakukan? Karena wanita ini kan mementingkan keluarganya, mementingkan karirnya daripada keluarganya. Nah, begini, itu di dalam kehidupan tuh ada namanya balance of life ya. Balance of life itu ya, hidup itu harus seimbang. Ibu Kartini melihat sebenarnya pria mempunyai kesempatan lebih duluan untuk pendidikan. Kan gitu ya. Untuk aksesnya lebih banyak lah, dibuka banyak untuk pria. Untuk itu pada waktu itu kita mencoba membawa ke waktu Ibu kita Kartini, zamannya Ibu kita Kartini dulu, Ibu Kartini dulu. Itu emansipasi artinya apa? Perempuan itu harus disadarkan bahwa perempuan itu kita semua harus sadarkan bahwa perempuan punya hak yang sama terhadap pendidikan. Tapi kalau sudah ada pendidikan begitu ya, ini tentunya ya laki-lakinya tentunya jangan sampai ini konteksnya harus berimbang ya. Jangan sampai ini karirnya wanita karirnya terlalu tinggi kemudian laki-lakinya juga nggak bisa mengikuti begitu. Ya, artinya apa? Artinya kalaupun perempuan mendapat kesempatan lebih tinggi ya, punya kesempatan lebih tinggi dalam hal karir sampai di rumah. Kalau saya menerapkan tidak boleh ada dua nakoda dalam satu kapal. Ya. Di pesawat itu juga kapten pilot itu cuma satu. Pilot bisa dua, tapi kaptennya hanya satu. Satu lagi kan bar 4 sama bar 3. Satunya lagi tetap pilot ya, co-pilot lah ya, co-pilot. Tapi kapten harus satu. Karena kalau udah ada dua, waduh itu sudah tidak betul gitu. Jadi tadi pertanyaannya Bu Lili, pada waktu dia di luar sebagai menteri atau dia di luar sebagai pejabat negara, pejabat pemerintah, ya suaminya di rumah tidak sebagai pejabat pemerintah, pada waktu di rumah dia harus tetap hormat terhadap suami, dan pemimpin keluarga tetap harus suami. Kecuali kalau suaminya sudah tidak ada, berarti single parents. Ini kan kita bicara konteksnya keluarga utuh, yang masih ada suami. Jadi kalau menurut saya berapa apapun dia di luar, ya dia punya kedudukan tinggi atau dia punya jabatan baik di pemerintah, di negara, ke rumah tetap harus ada satu nakoda, dan nakoda itu harus suami. Tapi suami sendiri ini juga harus betul, gitu kan, harus betul. Artinya ya dia membuka, dia harus juga tidak hanya emansipasi wanita tapi emansipasi pria. Kalau prianya terlalu jomplang ya dia harus bisa mengimbangi dengan menambah pengetahuan, menambah knowledge. Gitu. Berarti walaupun setinggi-tingginya karir wanita itu, tetapi jangan melupakan dia sebagai ibu rumah tangga ya Pak ya. Ya. Betul. Sebagai seorang istri, pendamping suami. Betul. Nah, memang ada resikonya, resiko anak-anak, gitu kan. Kalau dia dari awal ini anak-anak ini tidak
akan lain anak-anak yang dekat sama ibunya sama anak-anak yang dekat sama dengan babysitternya atau anak-anak yang dekat dengan pengasuhnya, lain, pasti lain. Betul, gitu ya. Bagaimana seorang ibu dengan anaknya itu kan ada kedekatan karena dia melahirkan, ibu melahirkan. Nah ini memang harus dijaga ya. Jadi dia memang harus tujuan hidupnya seperti apa gitu. Kalau dia karir boleh karir, tapi anak-anak juga penting karena berkarir itu kan tidak seterusnya. Betul, Pak. Ya, karir itu kan paling berapa 10 tahun, 15 tahun, 20 tidak mungkin berkarir umur 70 masih berkarir terus gitu. Yang bisa saja berkarir 70. Tapi keluarga ya harus diseimbangkan lah Bu Lili kalau menurut saya itu. Ya. Terakhir nih Pak yang saya akan menanyakan ke Bapak nih. Hal-hal apa saja yang dapat dilakukan nih menurut Bapak untuk meneladani dari memperingati Hari Kartini ini? Kalau saya selalu konsisten dari pendidikan dan pendidikan. Jadi kalau dengan dengan Kartini ya saya kalau menurut saya pribadi ya tadi disampaikan perempuan punya karir bagus, punya karir bagus. Jadi yang diteladani itu ya satu, walaupun perempuan itu dulu tertinggal ya, terus ada emansipasi wanita yang disampaikan oleh Ibu Kartini. Sekarang dia merasa bahwa dia tuh jangan sampai juga dia terus nanti berpikir bahwa dia tuh jadi superwoman gitu. Nah itu harus ada self control, ada kontrol diri juga Jadi yang diteladani dari Ibu Kartini itu tolong diingat juga Ibu Kartini itu ya semangat Ibu Kartini itu dalam emansipasi itu bukan terus wanita yang dia berkarir karena dia tuh tahu bahwa sebenarnya mohon maaf ya kalau laki-laki melihat wanita itu kan makhluk lemah. Walaupun dia itu kuatnya seperti apapun dia makhluk lemah. Jangan sampai dengan dia menutupi kelemahan-kelemahan itu dengan dia malah bersikap kontradiktif. Lah itu jadi menteladanilah Ibu Kartini ya. Oh iya dulu ada seorang wanita Jawa di daerah Pemantingan tadi, di daerah Rembang dan sebagainya yang dekat dengan itu yang berusaha untuk dan tolong teladani juga kan tadi teladan bahwa wanita itu tetap harus punya kodrat seorang ibu ya. Wanita itu juga punya kodrat menjadi pendamping suami, memberikan masukan kepada suami, memberikan masukan. Itu dahsyat sekali. Saya selalu melihat kalau perempuan dengan pendidikan yang baik, dengan wawasan yang baik, pasti dia tidak akan arogan. Dia tetap harus bisa menyeimbangkan antara kehidupan karir dengan keluarga. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ini sangat bagus sekali apa yang tadi Pak Ketua sampaikan kepada kami untuk kita tahu untuk meneladani Hari Kartini saat ini. Mungkin ada closing statement dari Bapak terkait dengan Hari Kartini saat ini, Pak? Ya, semoga semakin banyak ya, semakin banyak wanita-wanita terinspirasi dengan apa yang dulu dirintis oleh Ibu Kartini. Ya, makin banyak wanita-wanita itu menjadi pemimpin ya. Tapi di lain itu tolong, di luar itu tolong juga kodrat sebagai wanita juga harus tetap jaga ya. Bagaimanapun juga ada sosok laki-laki, ada sosok suami, ada sosok bapak yang harus memang wanita ini memang harus dipikirkan juga itu. Ya, saya kira itu. Ya, terima kasih, Pak Ketua atas apa yang telah disampaikannya dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Salam keterbukaan.